حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احترام حي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان. Duluan Mila. Orang kawin. Ada sih. 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Qaidah ke-19 Al-Qaidatut Tasi'at Asyarah. Qaidatut Tasi'at Asyarah. Kaidah yang ke-19. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan didahulukan daripada mengejar kemaslahatan. Kalau kita dihadapkan terhadap dua masalah ini, suatu perkara ada mafsadahnya, kerusakannya yang disebabkan ada kerusakan, juga ada perkara itu mendatangkan kemaslahatan. Kalau kita dihadapkan dengan perkara ini, apa kita mau menghilangkan mafsadahnya dulu atau mendatangkan atau mengambil maslahahnya? Kaidah ini mengajarkan kita menghilangkan mafsadah itu didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kita sudah dihadapkan pada zaman itu corona. Banyak orang tanya, kenapa sholat kok jarang? Nah, kan? Baiknya sholat jamaah itu rapat, lurus. Kenapa kok kita direnggangkan? Sholat berjamaah dengan rapat tentu mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar juga. Tapi ternyata kerusakannya akan lebih fatal lagi kalau kita berdekatan, terutama di musim atau pandemi ini. Tetapi seperti kajian kita yang dahulu itu,
ma ubiha lidarurati yuqaddaru biqadariha. Hati-hati juga, harus sesuai dengan kadarnya. Kalau zona kita hijau, jangan ikut-ikutan renggang seperti yang ada di Jakarta. Tidak ada orang sakit, ya semua sehat. Jangan ikut-ikutan, karena zona kita hijau. Kalau zona kita merah, nah, baru kita laksanakan kaidah ini. Menghilangkan mafsadah didahulukan atau diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatannya. Jadi merapatkan saf dalam sholat juga merupakan kemaslahatan. Nah, ya, gitu. Paham ini? Nanti di ya, seperti kisah-kisah minggu yang lalu. Mana lebih diutamakan? Ibu menyelamatkan ibu atau menyelamatkan bayinya? Nah, mana didahulukan? Ya, sehingga sang dokter harus cerdas, bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Kemarin juga sudah Pak Don ceritakan peristiwa yang real terjadi. Seorang ibu yang tensinya lebih dari 200. Harusnya normal sekitar 120, 130 baru boleh dioperasi. Tetapi ini masih di atas itu, sudah dioperasi. Sehingga sang ibu pun koma. Karena saat diantar ke rumah sakit, memang darahnya sudah tinggi sekali, lebih dari 200 itu, sehingga dia setengah tubuhnya sudah kaku. Sehingga dokter ngambil jalan, terpaksa kita harus operasi. Tidak dioperasi, dua-duanya akan meninggal. Karena ini juga sudah parah, ibunya parah sekali, sudah kaku setengah tubuhnya. Jadi sudah diambil cara-cara, sehingga dokter pun sudah mengambil kebijakan kita tetap operasi. Walaupun sudah turun tapi belum normal, 160 dioperasi. Akhirnya ibunya koma, bayinya bisa diselamatkan. Sehingga sang dokter memilih menyelamatkan bayinya. Karena kalau tetap harus menyelamatkan ibunya, toh juga mungkin dokter berpikir panjang dan dia sudah tahu bahwa ibunya akan lumpuh. Akhirnya dia memilih, dokter itu, operasi walaupun tensinya belum normal. Karena dia melihat menyelamatkan atau menghilangkan mafsadah yang lebih besar itu lebih baik daripada mendatangkan kemaslahatan. Contoh di sini dalam kitab ini, Inha di antaranya al-mubalaghatu fil mawtadi wal istinsyaq, berlebihan di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung tatkala berwudu. Nah ini ya. Nah, ini kan mafsadah, ya, mafsadah. Masnunatun ini hukumnya sunnah, kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung sunnah hukumnya. Tapi memang itu baik di dalam menyempurnakan wudu.
itu maslahah, baik. Tapi hukumnya sunnah. Wa takarrahu lis-shaim. Tapi dia ini makruh bagi orang yang berpuasa, makruh. Ya. Nah, sekarang mana dipilih? Mau tetap berkumur-kumur dalam keadaan puasa atau meninggalkan kumur-kumur? Karena kumur-kumur itu baik. Masukkan air ke lubang hidung baik untuk membersihkan mulut dan lubang hidung baik. Tetapi mafsadahnya ada. Ya. Pada bilang hifdzon lis-shaum, untuk memelihara puasa. Untuk memelihara diri bagi orang yang berpuasa. Min ayyatruqa ilaihil mubtali. Karena itu merupakan jalan menuju batalnya puasa. Sehingga kita harus meninggalkan berkumur-kumur itu. Karena dikhawatirkan merusak puasa. Lupa selak menemukan damai ya. Ya. Sehingga tinggalkan berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung itu. Karena harus didahulukan meninggalkan mafsadah daripada mendatangkan kemaslahatan itu. Perlu contoh lagi nih? Ada di bawah contoh lagi. Tahlilus sya'ri sunnatun fit taharah. Menyelang-nyelangi rambut hukumnya sunnah, baik. Itu baik sekali. Kalau kita kerjakan berarti kita mendatangkan kebaikan. Kita akan memperoleh kebaikan, dapat pahala. Wa yakrahu lil muhram. Dan makruh bagi orang yang ihram. Makruh bagi orang yang ihram. Hibdan, untuk menjaga min suquti syak, memelihara daripada jatuhnya rambutnya. Karena muntawa ihram haji, kalau jatuh rambut kita itu makruh dia. Sama dengan ini yang perempuan yang haid misalnya, ya. Kita dilarang sisiran waktu haid, trik bulun dah. Ya. Jadi tembun ya. Karena semua badan harus diikutkan mandi waktu mandi besar. Dengan dolek tindik pada sisir pada haid ya. Sehingga tinggalkan mengelang-elangi rambut itu ya, bagi orang yang sudah ihram. Sehingga kadang ada jamaah haji dari rumah sudah gundul, takut netrik bulunya lalu pasang ihram trik bulunya. Ya, itu ada di linknya. Ya. Apalagi bagi yang memang benar-benar rambutnya rontok, gundul saja dari rumah saja, dan rontok lagi. Apa yang dicukur nanti? Insya Allah ada yang tumbuh sedikit. Nah itu yang dicukur lagi ya di sana. Tahalulnya. Gitu. Ya. Berikutnya ada lagi sumihun fi tarki ba'dil wajibat. Kemudahan, keringanan
di dalam meninggalkan sebagian yang wajib. Boleh kita tinggalkan sebagian yang wajib. Ya dini masyaqqah kal qiyami bis shalah wal fitra wat taharah. Seperti berdiri di dalam sholat. Boleh kita tinggalkan, karena berdiri dalam sholat itu wajib. Lil qadiri bagi yang mampu. Tapi kalau kita berdiri menyebabkan kita sulit sholat, ada contohnya ya, ada. Misalnya di masjid di sini dulu ada sakit, sehingga dia sholatnya duduk, bahkan duduknya pun pakai kursi, ya. Karena kalau dia berdiri dia bisa kejang, sehingga yang mengakibatkan batalnya sholatnya, tidak jadi sholat. Daripada nggak jadi sholat, maka boleh meninggalkan sebagian yang wajib, yaitu berdiri itu, karena ada masyaqqah. Nah, jadi kita harus lebih mengutamakan menghilangkan masyaqqahnya, beratnya dalam beribadah. Di Mesir misalnya ya, waktu buka puasa itu kadang dimajukan di Mesir. Kalau mengikuti waktu yang semestinya, misalnya dia jam 7:30 azan maghrib misalnya sana, dia dimajukan menjadi 6:30. Nah, tapi itu juga harus musyawarah para ulama, bukan sembarangan. Jadi masing-masing kelompok, ini boleh, kelompok ini boleh, ini nggak boleh. Kumpulkan ulama, jangan sembarangan berpendapat juga, ya. Harus pakai jumhur ulama, dia pun boleh. Kenapa? Kalau dia tetap menunggu lagi 1 jam itu, luwean dengan megah, lelahnya puasa. Pas belo nyawurna imsaknya jam 4, maghribnya 1:30 baru. Akhirnya ulama berfatwa boleh dimajukan, tetapi itu pendapat bersama syawarah ulama, ya. Hingga ulama pun memajukan waktu berbuka daripada banyaknya orang bekat, ya. Gitu, ya. Terus musyawarah ulama, ya ini sih kan sembarangan ya. Itu ulama-ulamaan barang musyawarah ya. Ulama zikrul sedekah, zikrul amin barang ya. Gitu. Demikian juga dalam taharah, zakat fitrah gak boleh. Zakat fitrah kan hukumnya wajib per individu, tapi karena mungkin ada masyaqqah, arak berasnya udah cukup untuk bayar zakat fitrah, lagu amuna salurkan zakat fitrah itu iya darah nekakan, akhirnya jemaah mati ya. Itu masyaqqahnya. Atau kelaparan, bau ya bertahan lakukan lelah kita melihatnya, ya biar elok seru, lapar deh, ya. Wah sugulang tersekat fitrah deh, boleh tinggalkan bagian yang wajib itu, karena memang zakat fitrah itu juga bagi yang mampu. Kalau nggak ada apa-apa, kita yang seharusnya diberikan zakat fitrah itu. Nah seperti itu. Kalau mampu silakan.
Tapi memang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, kalau zaman sekarang memang begitu, semua orang zakat fitrah karena memang mampu. Si berutno ndarak geti kecuali si 2,5 kilo. Tetap zakatannya ya. Lagu datang harap dengan berzakatan ya, datang manis. Tengenu itu ya. Harap papuna nih zakat fitrah. Papuna no zakat fitrah nih menantu nih. Yang penting zakat yang disalurkan itu memang tepat pada sasarannya. Memang misalnya menantunya memang tidak mampu, misalnya, ya, dia serba kekurangan, ya, seperti itu. Walau bisa nih, dan tidak boleh atau tidak boleh dipermudah fil iqdam yang alal munhiyat, mendahulukan atas larangan-larangan. Tidak boleh. Ya, kalau kewajiban boleh. Tapi kalau larangan tidak boleh. Khususan lil qada'in, khusus bagi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Qala Allah Ta'ala, kita tutup. Berfirman Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, ama malakat aymanuhum, atau kepada budak-budaknya atau hamba sahaya mereka. Fa'innahum ghairu malumin, sungguhnya mereka itu tidak hina. Istri dan budak sahaya kita tidak hina. Faman ibtagha wara'a dzalik, maka barang siapa yang berlebihan di belakang itu semua, atau dalam batasan istri dan hamba sahaya, semua digauli, sampai binatang pun digauli. Karena ditagawar zalik. Faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jangan mana-mana kanggo waktu sekali waktu. Gak boleh kalau itu larangan. Kalau dilarang ya tetap larangan, haram hukumnya. Ya. Dan itu adalah mafsadah bagi kita. Tetap kita laksanakan, maka kita pun akan mendapatkan mudaratnya. Nah, sampai di sini karena pakaian habis bisa ada undangan. Kita lanjutkan lagi kajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.